Kenapa saya ceramah, dia kok malah menjulurkan kaki seakan-akan menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan menangkap tenggiri di tengah laut, kalau mau mudah lewat masuk auri, maka berfotolah dengan Pak Darlan. Selamat datang Pak Darlan yang baru. Ahlan wa sahlan. Ahlan, datang beliau sebagai keluarga. Sahlan, semoga semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah kelapa muda yang sedang mengkal. Ini bukan sembarang kabinda, ini kabinda internasional. Internasional ini dua. Yang pertama, Ikatan Asep Internasional, Jenderal Asep. Yang kedua adalah Ikatan Sumando Internasional. Uni itu kurang awal, payah kubuang. Lalu ada juga bersama kita besi, bukan sembarang besi. Besi dipakai orang Melayu. Ini polisi, bukan sembarang polisi yang suka menanam pokok kayu. Kalau mau memetik buah kapulaga diminum pakai jamu, pokok kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga bersama kita Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Orang Melayu membeli kain diikat dengan peniti. Beliau ini bukan orang lain, beliau ini suami Kak Dudi. Kak Dudi itu kakak kelas kami di Al-Azhar Mesir, Dr. Dudi. Beliau dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Riau. Jadi kami alumni Al-Azhar Mesir, punya kakak kelas di beliau adalah bagian dari keluarga kami. Tugas keliling dan sekarang balik lagi dari Riau. Beliau dari Yogyakarta. Muga-muga penjenengan pun sudah waras. Penting melu acara iki foto kabeh berpunang. Hadir juga bersama kita Bapak DPRD Provinsi Riau. Memang hebat kapal pinisi sampailah ke Bukit Es. Ini Ustaz Terbizi, dia ketua PKS. Hadirin-hadirat muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka lama dari teman-teman dari umum hafal pantun. Kita sekarang peringatan tahun baru Hijrah. Nabi tidak pernah memperingati tahun baru Hijrah. Karena Nabi tidak pernah memperingati, maka memperingati tahun baru Hijrah itu adalah bid'ah. Karena perbuatan itu bid'ah, maka semua yang melakukannya adalah dolalah, sesat dan masuk neraka. Maka Pemprov ini masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya adalah yang sama. Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah di masjid Pemprov Riau, masjid Polda, tiba-tiba ada orang yang membaca Quran, ustaz ceramah dia baca Quran, atau menjulurkan kaki sambil bersandar di tiang sambil begini. Saya orangnya penasaran, kenapa saya ceramah dia kok malah baca Quran? Kenapa saya ceramah, dia kok malah menjulurkan kaki seakan-akan menantang? Baru saya paham. Karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan pelaku bid'ah itu tidak
tidak boleh disalami, tidak boleh disahabati, tidak boleh direspon. Karena kaidah yang mereka pakai, man lam yubaddi al-mubtadi wa mubtadi. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Ini adalah cikal bakal pemikiran radikal, cikal bakal pemikiran anti toleransi. Karena menurut mereka yang tidak sepemikiran dengan dia, yang tidak sama dengan pemikiran gurunya adalah pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, ajaran haul bid'ah. Jadi saya ini somat bid'ah. Jadi jangan heran kalau saya misalnya dicaci maki, digambar saya di wajah saya dikali, lalu ditulis Ustaz ahli subhan. Paham? Karena dia menganggap saya pelaku bid'ah. Dan semua kabupaten kota di Indonesia ini punya namanya PHB, Panitia Hari Besar Islam. Dan setiap panitia Hari Besar Islam itu gubernur wali kota pasti memberikan sambutan. Berarti semua gubernur wali kota presiden itu pelaku bid'ah. Dan kalau bid'ah berarti tolalah, kalau tolalah berarti fitnah, masuk neraka. Mungkin itu sebabnya gubernur takut hadir. Setitik demi setitik, lama-lama tinggi menjulang. Semalam gubernur bersuntik, biusnya belum hilang. Flu beliau, karena mengurus Riau ini bolak-balik pagi pergi Jakarta, pulang sore, badan sudah kuat. Suntik, kita doakan sehat. Nabi punya program diwakili oleh Pak Sekda. Kalau Tuhan pergi ke kali, jangan lupa memetik jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Mungkin sekarang pantun tidak terlalu penting, tapi 10 tahun lagi bisa jadi penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengkhawatirkan kalau apakah memperingati satu momen itu bid'ah? Simpel sekali cara berpikirnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, haul tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu fitnah Ustaz Muhammad aja tuh. Buktinya kami kemarin bisa akrab, itu namanya taqiyah. Taqiyah itu pura-pura, tapi sebenarnya dalam hati tetap menuduh kamu pelaku bid'ah. Apakah Nabi pernah memperingati suatu momen? Kemarin tanggal 10 Muharram kita puasa. Yang puasa-puasa, yang tidak puasa jangan mati. Kemarin 10 Muharram kita puasa. Ibu-ibu kemarin 10 Muharram puasa. Kenapa saya tanya ibu? Karena memang yang rajin ibu-ibu. Bapak-bapak kalau diajak puasa, kau jalan yang masuk surga. Kau kan nanti siapa anakku nanti. Ibu kemarin puasa 10 Muharram itu kenapa? Ibu puasa, kalau saya nanya ya Bu, kalau saya nanya jangan tertekan, jangan stres. Karena saya ini kalau ceramah nanya, itu nanti saya jawab sendiri. Ibu kemarin 10 Muharram puasa. Kenapa Ibu puasa? Karena bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Itu peristiwanya 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu. Tapi diulang terus setiap tahun. Setiap tanggal 10 kita puasa. Itulah dalil boleh memperingati suatu momen diulang terus setiap tahun, walaupun peristiwanya terjadi hanya sekali. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun bukan sekali, peristiwa selamatnya Nabi Musa bukan sekali, tapi diulang setiap tahun karena syukur kepada Allah. Kalau selamatnya Nabi Musa kita boleh peringati tiap tahun bersyukur kepada Allah, maka selamatnya Nabi Muhammad hijrah
setiap tahun sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pengambilan dalil itu bukan saya, ya, itu akal-akalan Abdul Somad, bukan saya. Itu pengambilan dalilnya ulama besar namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami atau tidak? Biasa kadang pagi-pagi ini susah nangkap. Saya bilang sekali lagi, bahwa memperingati satu momen yang terjadi sekali boleh diperingati berkali-kali setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Oh, kalau itu ada dalilnya, ada. Tapi kenapa mereka? Kalau enggak panjang sejengkal, jangan laut dan diukur. Enggak sampai akalnya. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Kadang kita ini ngaji tidak mau. Pertama ketika dibid'ahkan, Maulid Nabi bid'ah, Suara bid'ah, Nuzul Quran bid'ah. Pertama melawan. Lama-lama iya juga ya. Lama-lama menyalahkan orang lain. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan ini. Kenapa? Selama mereka tidak pernah bosan membid'ahkan, maka kita pun juga tidak pernah bosan. Bapak Ibu, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, Bapak Sekda, Bapak Kapolda, Bapak Kapinda, Bapak dan Lanut, nggak usah menjelaskan ini pakai ceramah. Ini berat, biar aku aja. Kalian nggak usah jelaskan ini pakai ceramah. Cukup kalian buat aja di kantor. Maulid Nabi buat, Isra Mi'raj buat, Nuzul Quran buat, acara haul buat, Satu Muharram buat, 17 Ramadan Nuzul Quran buat, halal bihalal buat. Jadi masalah membid'ahkan ini tergantung, kalau dibuat terus lama-lama yang membid'ahkan capek sendiri. Pertama-tama memang suaranya kuat, bid'ah, lama-lama bid'ah. Apalagi kalau yang membuat polisi sama Kabinda sama dan mana berani dia bid'ah. Kamu juga kau bid'ah. Somat berani kau bid'ahkan karena dia tak ada pistol besi, pistol air yang ada. Kalau aku kalian bid'ahkan biar beruntung kan mencoba. Karena orang ini kalau tak diajari, tidak tahu dia cara menggunakan pistol. Kita yang ngajari mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua kalau berbeda dengan kita bid'ah. Jadi Imam Syafi'i berkunut subuh. Imam Syafi'i itu berkunut subuh sampai meninggal. Imam Hambali tidak berkunut subuh. Tapi Imam Hambali tidak pernah sekalipun membid'ahkan Imam Syafi'i. Carikan saya satu lafaz Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i. Tunjukkan. Enggak pernah. Kenapa Imam Hambali tidak membid'ahkan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Imam Hambali itu berguru pada Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Hambali itu mengaku, apa kata Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sana. Saya mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Fi salati, dalam salat saya. Bunyi doanya apa? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lihat dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibu bapakku, dan ampunkan dosa Imam Syafi'i. 40 tahun. Sekarang orang baru sholat 2-3 kali, sholat subuh sekali, sholat zuhur sekali, sholat maghrib sudah membid'ahkan orang. Yang dibid'ahkan amalan orang dibid'ahkan dulu. Orang belajar di Makkah 20 tahun, ini baru umroh 4 hari di Makkah, 3 hari di Madinah. Balik-balik sudah membid'ahkan amalan Masjid An-Nur. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ini saya lihat Masjid An-Nur ini sholat subuhnya bid'ah. Kata yang tak pernah sholat subuh, untung aku tak sholat subuh. Bukan la'ilah di dalam
masjid. Yang satu mengatakan sholat subuh ini tidak ada kunut subuhnya. Yang satu mengatakan sholat subuh ini mesti pakai kunut subuh. Kalau tidak pakai kunut subuh, maka dia mesti sujud sahwi karena lupa. Yang satu mengatakan sholat subuh itu tidak pakai kunut subuh karena kunut subuh itu bid'ah. Akhirnya hampir berantas orang dalam masjid. Datang seorang pemuda, dia jelaskan yang sholat subuh pakai kunut subuh itu mazhab Syafi'i, yang tidak pakai kunut subuh mazhab Hambali. Itu di Makkah Madinah kok nggak pakai kunut subuh? Karena Saudi Arabia King Abdul Aziz mazhabnya Hambali, maka mereka tidak pakai kunut subuh. Indonesia mazhabnya Syafi'i, maka pakai kunut subuh. Terus kita bagaimana? Ikut saja imam. Kalau imamnya kunut subuh kita ikut, kalau imamnya nggak kunut subuh kita ikut. Akhirnya nggak jadi kelahi di masjid. Siapa yang menjelaskan itu? Anggota kepolisian. Tak jadi orang berkelahi di masjid. Kenapa? Karena polisinya najis. Datang nanti buatkan video pendek. Buatkan video pendek masjid sudah berkelahi. Kenapa berkelahi ini? Nah, mari saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu, takutnya besok berkelahi kan tembak. Mau main kucupit ginjal kan? Tidak semuanya diselesaikan pakai kekerasan. Tidak semuanya diselesaikan pakai besi. Bisa diselesaikan dengan dalil-dalil. Kalau tak selesai juga, apa boleh buat? Cabutkan barang. Nah, ini ngaji kita ini menunggu matahari terbit. Nanti matahari terbit, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunat al-isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu kita pulang masing-masing karena banyak yang mau lari pagi. Laki-laki yang lari pagi itu ada 3 alasan. Yang pertama karena mau sehat membakar karbohidrat. Yang kedua karena lari dari istri. Yang ketiga supaya mudah lari dari kenyataan. Pelajaran dari hijrah ini, insya Allah subuh ini saya mau jelaskan ada 5 pelajaran dari hijrah. Ibu-ibu masih siap? Kira-kira 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, yang menemani Nabi di tempat tidur namanya Ali bin Abi Thalib. Yang menemani di atas Jabal Nur, Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Yang membawa makanan namanya Asma binti Abi Bakar. Yang membawa berita update namanya Abdullah bin Abi Bakar. Yang pura-pura ngangon kambing tapi memata-matai di atas, itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menjadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Muraitik. Pelajaran yang pertama adalah, kalau bahasa kampung kita, the right man on the right job. Menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi Pak Gubernur letakkan orang yang tepat di kantor-kantor dinas. Jangan salah orang. Ada lagunya, kamu salah orang. Kalau salah meletakkan orang ngecor ini, salah campuran semen batu kerikil, hancur masjid. Alhamdulillah masjid ini sudah canggih. Mudah-mudahan Allah menjaga orang yang mensupport masjid ini. Saya pernah bawa anu masjid ini, mau menunjukkan masjid anu dengan bangganya bawa pelanginya Taj Mahal. Begitu masuk ke dalam, serak-serak ember 60 bocor. Gak jadi saya bawa masuk, kita keluar Pak. Gak jadi masuk Pak Ustaz. Di luar fotonya lebih cantik. Begitu mau saya bawa keluar, rupanya payungnya lebih hancur. Akhirnya saya bawa minum ke tepi juga. Minum begitu, kita kesana aja lah Pak, kita mau tengok sunset. Di bawah jembatan Lenton. Untung ada spesial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meletakkan orang yang tepat pada tempat. Kami juga begitu di yayasan. Yayasan
diletakkan ketua yayasannya Ustaz Al Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Itu maka beliau ketua sampai hari kiamat. Emas, orang nggak akan curiga. Kenapa duit yayasan itu bisa terkumpul 75 miliar? Karena ketuanya emas. Coba kalau dirham perak. Pembina yayasannya Ustaz Tatang Yudiansyah. Memang dia akan meletakkan. Dan beliau ini memang pamjat, dia inilah pemanisnya dia. Pokoknya ramai anak-anak gadis ikutnya. Nah, dia dari the right man, orang yang tepat, letakkan di tempat yang tepat. Kalau dia mampu di situ, letakkan dia di situ. Kalau kita letakkan orang yang tidak punya kemampuan, maka kita sudah mengkhianati amanah, kita sudah menghancurkan negeri ini. Makanya orang-orang yang berani, orang-orang yang bisa bersinergi, letakkan untuk mengembalikan hutan lindung Tesonilo. Mudah-mudahan kembali hutan beliau. Saya biji mata saya dulu masih menengok burung pau asli Riau. Biji mata saya ini masih menengok ikan pauan sebesar paha panjang 2 meter. Pernah dengar? Biji mata saya ini pernah menengok batang kayu gaharu yang ditakik, di dalamnya masih ada gaharu yang hitam. Sekarang itu kalau diceritakan ke anak kita, nggak nampaknya lagi. Wow, almarhumah wow. Batang kayu gaharu sudah tak ada lagi, berubah menjadi pohon sawit. Tapi insya Allah kayu gaharu yang kemarin kita tanam itu, penanaman pohon kayu gaharu. Apa yang kita pikirkan waktu menanam kayu gaharu? Yang saya pikirkan, waktu panen gaharunya aku masih hidup atau tidak. Tapi kita tidak berpikir untuk kita, berpikir untuk anak-anak kita. Letakkan orang yang tepat, maka insya Allah dia akan jaga alam semesta. Itu pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang tadi? 6. Sayyidina Ali tidur tempat tidur Nabi. Abu Bakar Siddiq naik ke atas. Yang ngasih makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah, memata-matai siapa yang naik ke atas. Mungkin ini orang kabinda juga. Amir bin Umayyah. Yang menunjuk jalan, siapa yang tahu gaib menunjuk jalan? Ibnu Muraikin. 6 orang penting dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Tolong dengan baik-baik yang nama 6 ini, karena mungkin ini akan keluar dalam kuas ujian akhir semester. Pelajaran yang kedua, bahwa hijrah itu berstrategi. Sekarang orang nggak ada strategi. Jangan bayangkan hijrah itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa yang terjadi. Tidak bisa begitu. Pak Sekda berstrategi. Bagaimana strategi kita ke depan? Dulu ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dulu kita hafal nama menteri-menteri. Menteri Penerangan Harmoko, Menteri Luar Negeri Ali Alam. Hafal kita begitu. Saya termasuk yang hafal betul. Jelas. Menteri Sekretaris Negara jadi jelas apa yang mau dilakukan 5 tahun ke depan. Jadi dalam Islam ada strategi. Abu Bakar, kita tidak langsung ke Madinah, nanti kita ditangkap oleh kafir musyrik. Kita sembunyi dulu 3 hari 3 malam.
Bersembunyi dulu kita 3 hari 3 malam, kita tunggu suasana tenang, baru kita jalan. Jalan yang kita lewati jangan jalan biasa, karena kalau jalan biasa yang kita lewati kita akan dicegat. Kita cari jalur khusus yang tahu hanya orang khusus, bersrategi. Ya coba tanya anak-anak muda ini, tanya apa strategi menunjukkan pergaulan, apa strategi untuk masa depan. Ini sekarang banyak orang serahkan aja sama Allah, Pak Ustaz, biar Allah yang mengatur hidup kita. Kok pikir Allah itu sakau? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kalau kamu punya strategi yang baik. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bil nizam. Kebenaran kalau tidak ditata dengan manajemen dan strategi yang baik, dia akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi dengan strategi yang baik. Ini yang terjadi sekarang. Yahudi itu batil, Yahudi itu bohong. Pendiri negara Yahudi ateis, tidak percaya sama Tuhan, tapi berstrategi mengalahkan 22 negara Arab yang beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jangan katakan Allah tidak tolong kita. Kenapa Allah tidak menolong kita, Pak Ustaz? Allah menolong orang yang berstrategi. Yayasan Tabung Wakaf Umat strateginya jelas. Langkah strategi pertama, mengumpulkan orang-orang Riau yang kaya-kaya, mendatangi rumahnya, cerita mati. Itu kami dengan Ustaz Anom. Ustaz Anom, tolong mengumpulkan orang Riau yang kaya-kaya, kita datang ke rumahnya, kita cerita mati. Pak, ini kan COVID, sudah banyak orang mati. Saya dengar Bapak punya tanah, kasihlah ke kami. Oh, yang banyaklah yang ngasih tanah ke kami, dan tanahnya bermasalah. Alhamdulillah ada satu tanah yang tak bermasalah. Nah, itulah nanti sore akan kita kunjungi Pak di Palas. Tanah itu simpang bingung, belok kiri masuk ke dalam. Saya pun pertama kali dikasih Pak Edward melalui Ustaz Zulfi Kromi, ragu. Rupanya kita kalau udah selalu sering kena masalah ini, trauma kita. Atau nampak orang ngasih tanah, cuma masalah juga Bapak. Alhamdulillah. Kami berstrategi. Strategi kami apa? Dapat tanah. Habis tanah apa? Bangunan. Habis bangunan apa? Lanjut lagi. Sekarang sudah Nurul Azhar 2, Nurul Azhar Bagan Benio, Nurul Azhar Indragiri Hulu. Strategi kami jelas. Strategi kami ingin supaya anak-anak Riau dapat pendidikan yang baik, tentu sesuai dengan kemampuan kami. Sebetulnya masyarakat ini mau ngasih duit. Kalau ada yang mengatakan pelit, tidak. Itu 75 miliar terkumpul. Tapi kami membuat kesepakatan, fakta integritas. Yang megang duit untuk Nomi. Sengaja Ustaz Nomi ini disuruh megang duit karena dia Bank Riau Kepri, banyak duitnya. Walaupun duit parah. Tanda tangan. Dan saya sejak yayasan itu berdiri tanggal 6 bulan 6 2020 sampai sekarang 2025 tidak pernah mengambil duit yayasan seperak. Tak pernah. Ketua, sekretaris, bendahara, pembina tidak digaji sampai sekarang. Malah kami yang membuat program 20 jam. Di program 20 jam setiap hari Jumat, Sabtu pekan kedua, dari mulai pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, pagi Sabtu, malam Sabtu, subuh Sabtu, itu semua duit yang terkumpul itu masuk ke yayasan. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti saya pakai mobil baru, mana mobil yayasan. Memang mobil yayasan itu mobil yang parkir di belakang, itu mobil yayasan dipakai untuk program kajian-kajian. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada yang mengatakan masyarakat ini pelit, tak mau keluar duit, terkumpul. Yang penting berstrategi, terkumpul duit 75 miliar selama 5 tahun. Itu kalau diberikan ke cendol
penuh pengisiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berstrategi. 3, ketika hijrah itu sedang susah, disitulah nampak teman sejati. Teman ketawa banyak, teman menangis sedikit. Ketika kau menang, kau punya kawan. Ketika kau kalah, kau punya teman sejati. Nabi Muhammad SAW ketika sedang susah itu berdua di dalam Jabal Sur. Diabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua Hira, di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana. Nabi mau masuk ke dalam gua. Pas Nabi mau masuk ke dalam gua, ditahan sama Abu Bakar. Jangan masuk ya Rasulullah, biar aku dulu masuk ke dalam. Gelap, tengah malam, tak ada obor, tak ada lampu. Andai ada singa di dalam, Abu Bakar mati ditelan bulan-bulan. Andai ada ular di dalam, meninggal Abu Bakar. Nyawa dia kan. Itulah kenapa nama dia ditulis. Abu Bakar. Kenapa ditulis di mimbar ini Abu Bakar Umar? Karena ada aliran yang memaki-maki Abu Bakar dan Umar. Siapa dia? Syiah. Syiah tiap hari memaki-maki Abu Bakar Umar karena mereka menganggap Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali. Maka orang Riau mau menunjukkan bahwa kami bukan Syiah, kami ahli sunnah. Maka dituliskannya di mimbarnya Abu Bakar dan Umar. Tengok nanti masjid Polda, ada tidak tulisan Abu Bakar? Ini bukan sembarangan nulis Abu Bakar dan Umar ini. Dan dalam lisannya diucapkan Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pernah lagi protokol menyebut berikut ini. Mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba semua jamaah radhiyallahu anhu. Belum sampai kau ke level itu. Kenapa Abu Bakar ini punya derajat radhiyallahu anhu? Nyawa dia guys. Jangan masuk ya, biar kaki masuk. Andai saya lah yang bersama Nabi malam ini, saya bilang ya Rasulullah masuk. Engkau kan dijaga Allah, kalau ada apa-apa kan ada Mikail. Aku siapa yang ngawal aku? Jangan kan polisi Satpol PP benar. Makanya kita ini gak ada apa-apanya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Masuk Abu Bakar Siddiq, setelah diceknya, diperiksanya aman di dalam, rupanya ada lubang tanah di dalam itu. Duduk dia di lubang itu, dijulurkannya kakinya selonjoran. Nabi tidur di paha. Saya, seakrab-akrab saya dengan Ustaz Almo, belum pernah saya tidur di paha. Padahal kami berjalan di dalam senang dan susah, masuk ke dalam mama, masuk ke bagian benih, dan dia pun belum pernah tidur di paha saya. Belum pernah. Nabi tidur dari paha Abu Bakar Siddiq. Tak lama tertidur, tiba-tiba Nabi terjaga ke bawah. Kenapa terbangun? Menetes air dari atas, pas di pipi. Kata Nabi, air apa ini Abu Bakar? Gelap, tak mungkin embun. Kata Abu Bakar Siddiq, air mata aku ya. Rupanya air matanya terjatuh pas ke pipinya. Kenapa kau menangis? Rupanya lubang yang dia duduk ada binatang berpisah. Disengatnya kaki Abu Bakar. Kakinya tak bergerak
Kalau kita yang memangku Nabi makanya Allah pakai bapak yang pernah disengat kalajengking, yang pernah digigit lipan di Tasikmalaya. Saya dulu waktu kecil pernah digigit lipan. Allah kita tahu. Rupanya lipan kelama kalajengking itu kalau sudah sengatannya itu kena ke darah, darah itu beracun naik ke jantung, bergetar jantung kita. Jantung kita ini bergetar itu disebabkan 3. Yang pertama kena berbisa, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga jatuh tempo. Itulah. Kalau kita belum pernah susah, kita belum punya teman sejati. Saya yakin Pak Herman, Pak Jenderal Asep, Pak Danlangun, Bapak Sekda, dalam perjalanan hidup kalian pasti pernah mengalami dipukul ombak yang bergelombang. Kadang ombak ini membuat kita tinggi menjulang, kadang membuat kita jatuh berkeping. Tapi di saat jatuh kita punya teman sejati. Jangan lupakan teman sejati. Teman sejati saya 4. Teman saya waktu di UIN, teman saya waktu di Al-Azhar, teman saya pulang berdakwah di Riau, dan tim UAS. Keempat-empatnya ini kami ikat Yayasan Abdul Wakaf Umat. Gambarnya gambar ujuk hijau. Kenapa? Batangnya sudah kena potong, daunnya sudah kena bakar, tapi masih ada tunas hijau yang perlu dijaga. Tunas hijau ini jangan sangka ada yang mau makannya. Ada. Siapa dia? Ulat yang mengejar tunas hijau. Apa kata ulat? Ujuk. Kami punya teman sejati, punya sahabat dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan payah. Ini hijrah dari Muhammad SAW. Kalau punya kawan, punya teman melindungi, mengayomi, menyayangi, waktu senang, waktu lapar, jangan lupakan dia. Kalau punya kawan yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan sholat, ada kawan begini, ada. Jangan kubur sebelum mati. Karena teman begini sudah mulai unik dan antik. Mereka ini makhluk-makhluk hampir punah, mesti dibudidayakan. Mereka ini nasibnya sudah seperti dinosaurus, Jurassic Park. Mudah-mudahan persahabatan kita ini kekal abadi hingga ke surga. Saya tidak mau kita berteman hanya di sini saja, berkawan di Pekanbaru, bertetangga di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Aku Pak Ustaz, kalau sama dia tak usah doakan sampai ke surga. Kenapa? Di dunia ini sudah capek kali itu. Utang yang lama aja belum bayar Pak Ustaz. Yang keempat, apa pelajaran dari sini? Dari hijrah inilah nampak mukjizat-mukjizat terjadi. Pertolongan Allah. Ketika musim kering, kerontang, panas, sering, tiba-tiba air susu kambing ada. Ketika datang orang mengejar dari belakang namanya Suraqah bin Malik membunuh bayaran, tidak pernah dia jatuh. Tiba-tiba Suraqah jatuh. Jadi terjadi mukjizat. Kita pun kalau dalam keadaan sedang susah itu banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita. Nanti kalau saya ceritakan keajaiban dalam hidup saya, saat itu ngomongnya kalau belum sarapan memang itu ajaib. Tapi saya pribadi mengalami banyak keajaiban dalam hidup saya. Kapan itu terjadi? Waktu kita sedang susah, sedang payah, pertolongan Allah. Kalau kita tidak ada yang menolong, kawan lari, keluarga lari, jiran lari, tetangga lari, tak ada satupun yang menolong kita, yakinlah, berarti doa kita sedang dikabulkan Allah. Loh, masa kita sendirian tak ada yang menolong, doa kita dikabulkan Allah? Ya, karena kita berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah menolong aku.
Saya ini Pak Ustaz susah sekali sekarang. Kawan saya tak menolong, keluarga tak menolong, jiran tak menolong, kawan-kawan di grup WhatsApp dikeluarkannya dari grup. Kawan FB lari semua. Berarti doa kau dikabulkan Allah. Doa yang mana? Doa yang selalu kau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah yang menolong. Kalau kawan tak menolongmu, berarti Allah sedang mengatakan tak perlu yang lain menolong, cukup aku yang menolong. Nabi Ibrahim, siapa yang menolong Nabi Ibrahim? Tak ada yang menolong Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wassalaman, selamat ala Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api dalam keadaan kedinginan. Itulah doa yang selalu dipakai jamaah pulang haji. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin selama di Makkah semua kepanasan saya tenang. Rupanya tak pernah ke masjid, ya udah belum. Betul kan? Pulang dari Makkah putih wajah bersinar. Islam tolak rajul alaina. Kawan-kawan yang satu keluarga tahu. Saudara kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir yang kelima. Sampai kelima dari hijrah, meninggalkan legasi. Kira-kira legasi apa yang kita tinggalkan? Apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sampai hari kiamat menjadi legasi Nabi Muhammad SAW. Datang orang ngasih tanah, ini tanah ya Rasulullah, nah, dibeli Nabi tanah itu, diwakafkan Nabi, karena Nabi ingin meninggalkan legasi. Saya setiap tamu yang datang, saya bawa ke masjid ini, foto-foto di depan, lalu saya jelaskan. Dulu zaman saya kecil, masjid ini dulu tidak sebesar ini Pak. Di depan masjid ini dulu ada jalan, di depan jalan itu dulu ada stadion, itu di depan ada kolam renangnya, stadionnya, jalannya disatukan. Sehingga kalau kita naik pesawat, waktu saya pulang naik pesawat private jet kemarin dari saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya ini kalau kalian jemput saya jangan naik mobil kayu. Anu tidak perlu kamu tengok anu cantiknya dari atas. Stadion masukkan, kolam renang masukkan, sekolah masukkan, buat pagar keliling. Ini legasi siapa ini? Ini legasi Pak Saleh Yas. Masih hidup Pak, lebih 80 tahun. Dia selalu kita di Riau, dokternya dari luar, ingin supaya anak Riau menjadi dokter, dibuatnya fakultas kedokteran. Coba saya lihatnya legasi. Itu dulu kuburan, kuburnya dipindah, lalu kemudian dirikan fakultas kedokteran. Kita punya minyak, tapi insinyur minyaknya bukan orang kita. Kita cuma jadi security, tukang pasang pipa. Mana budak-budak dia mesti sekolah. Dia berpikir buka, itulah Politeknik Kaltek Cepot yang ada di Dubai. Itu otak Pak. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Kira-kira itu meninggalkan apa kita? Insya Allah sampai masanya nanti orang akan berkata, dulu kalau pesawat mau mendarat sudah gundul sudah ini, tapi sekarang sudah hijau. Di zaman siapa itu? Ada legasi yang tidak tinggal. Nanti syair-syair puisinya akan disusun oleh Bang Ram. Beliau sudah mengingatkan kita dengan puisinya bahwa laut sudah kotor, laut sudah mati, laut sudah kena polusi. Dengan syairnya, cari di internet, judul puisinya Sakaratul Laut. Bukan Sakaratul Maut, Sakaratul Laut. Kita mati mau meninggalkan apa? Maka kami dulu ketika membuat yayasan tabung wakaf umat ini, kita tidak bercerita tentang hidup. Kita ingin nanti mati meninggalkan apa Ustaz Al-Nom. Kita udah bertahun-tahun ceramah masjid mana, masjid Ar-Rahman, masjid Agung, masjid Raya, masjid sana. Terus nanti kalau kita mati meninggalkan apa? Kata
Kata Allah, kalau begitu kita mesti keliling ya. Akhirnya kalau kami mati, insya Allah. Insya Allah, Ustaz Noki, kalau aku mati, tolong kalian jangan datang. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Tapi kalau ditengok dari tahun lahir, saya dengan mereka, kelihatannya saya lebih dulu. Karena mereka ini mudah-mudahan. Kalau ditengok antara saya dengan mereka, saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah mereka. Ya serius sekali. Mati itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata saya kalau Ustaz datang? Saya mau di akhir tua kita suara sudah tak menggelegar lagi, mimbar sudah tak bisa kita naiki lagi, tak bisa lagi berdiri tabligh akbar. Kita di hari tua mengajar santri pagi, mengulangkan hafalannya. Judulnya apa? Menua bersama. Saya ingin tua bersama kalian guys. Ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita tinggalkan anak-anak penghafal Quran. Setahun 25 orang, 25 orang di Palas, 25 SMP 75, 25 SMA 75, 75 150 di Palas lagi-lagi. Yang di Rimau Panjang 25 100 setahun. Dari mana Ustaz dapat duit? Naik helikopter lah kita dari Pekanbaru ke Sembilahan. Tengok di bawah hijau semua. Pohon apa itu? Sawit. Sebatang pun tak ada punya kita. Apalah tanahnya? Berapa luas sawit di Riau ini? 3 juta hektar. Berapa yang terdaftar? 1,2 hektar. Lalu yang 2,8? Yang 2,8 musiluman. Padahal insya Allah dengan satgas ini pun bisa ditarik, satgas gabungan ditarik, yang sekian juta hektar ditarik, karena ini sudah mengambil hutan wilayah, hutan lindung milik masyarakat. Tertibkan dulu yang izinnya 100, jangan sampai 200. Tentukan titik koordinat yang lebih asik, terus bagikan 100 hektar ke yayasan Taqwa. Setuju? Setuju. Setuju orang itu. Bukan untuk kami. Kami ini apa? Hidup ini kan cuma makan pakai. Hidup ini bukan banyak makan pakai, stroke mati. Bukan banyak makan, apalagi hidup saya. Saya ini makan bukan banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba pikirkan nanti kita meninggalkan apa setelah kematian. Itulah 5 poin dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sudah waktu salat sunat Isra, saya ucapkan tahniah, selamat tahun baru hijrah 1447. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Allah menjaga Riau, menjaga Indonesia, baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Menangkap uyuh di Bukit Selati. Thank you.